Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safalia Sriyadi dengan NPM 211002017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mendeteksi kehalalan suatu produk. Baik, sebelum membahas mengenai bagaimana mendeteksi kehalalan suatu produk, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu deteksi. Mengenali produk suatu makanan dan minuman halal perlu adanya deteksi. Nah, lalu apa itu deteksi? Menurut KBBI, deteksi adalah usaha menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan, atau kenyataan. Usaha menemukan ini bisa dilakukan dengan cara mencermati. Jadi, mendeteksi itu yaitu mencermati sebagai bentuk usaha untuk menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan, atau kenyataan. Tentunya sebelum mengkonsumsi makanan dan minuman halal, maka perlu adanya suatu usaha untuk menemukan dan menentukan kehalalan produknya dengan mencermati dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah produk layak berlabel halal. Lalu apa saja dua syarat tersebut? Yang pertama yaitu sumber bahan bakunya harus halal. Lalu yang kedua, proses produksinya tidak terkontaminasi sedikit pun dengan bahan baku yang merupakan bahan baku bahan baku non halal. Jadi dalam proses produksinya pun harus full dengan dari proses hingga bahan-bahannya pun harus mengandung produk yang halal. Seperti yang telah disebutkan bahwa syarat pertama agar sebuah produk layak berlabel halal yaitu dengan mencermati bahan bakunya. Nah, mencermati bahan baku ini tuh untuk memenuhi makanan dan minuman agar tetap halal dikonsumsi, yaitu dengan mencermati sumber bahan bakunya. Seluruh bahan makanan adalah mubah atau boleh dikonsumsi, kecuali keharamannya telah ditetapkan sebagai bahan non halal saat perjalanan produksinya. Jadi saat proses produksinya jika sudah ditetapkan non halal pun itu sudah termasuk sebagai bahan baku non halal. Bagaimanakah sumber bahan baku pangan dan kondisi yang harus dipenuhi supaya produk tersebut tuh tetap halal untuk dikonsumsi? Nah, dari segi asalnya, bahan baku bisa berasal dari hewani dan juga bisa berasal dari nabati. Apabila bahan baku berasal dari babi atau turunannya ataupun hewan yang tidak halal yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka sudah jelas bahwa produk yang akan dihasilkannya atau output dari proses produksi itu pun pasti akan haram. Jadi hukumnya haram untuk dikonsumsi. Adapun apabila berasal dari hewan halal, baik dalam prosesnya ataupun nanti ketika outputnya itu akan menjadi produk yang halal, maka dapat dipastikan juga produk tersebut tuh bersumber dari hewan yang disembelih secara syar'i atau nabati yang halal. Baik, dapat kita lihat dalam gambar ini di sebuah tabel terdapat sumber bahan baku dan bagaimana saat dikonsumsi itu agar tetap halal hukumnya, jadi tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang non halal. Yang pertama yaitu dalam sumber bahan baku binatang, bagaimana agar saat dikonsumsi saat binatang tersebut dikonsumsi itu tetap halal. Yang pertama yaitu bukan binatang yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang keharamannya serta disembelih sesuai tuntunan. Nah, seperti dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa babi dan anjing itu tuh merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu tumbuhan. Nah, dalam tumbuhan ini tuh dapat dikonsumsi supaya tetap halal itu dimana jika tumbuhan ini tuh bukan merupakan narkotika atau masuk ke dalam kategori tumbuhan yang tidak merusak tumbuhan dan akal. Lalu selanjutnya yaitu terdapat sumber bahan baku mikroorganisme. Mikroorganisme ini tuh dapat tetap halal ketika dikonsumsi ketika tidak mengalami kontak dengan bahan non halal. Jadi mikroorganisme itu tetap harus
steril dari bahan-bahan non halal. Selanjutnya yaitu sumber bahan baku kimiawi, di mana bahan ini tuh dapat tetap dikatakan halal saat dikonsumsi jika bahan ini tuh tidak bersinggungan dengan bahan non halal. Dan yang terakhir yaitu homer. Homer ini tuh merupakan bahan yang tidak bisa menjadi halal. Jadi bagaimanapun keadaannya, homer ini tuh tetap haram. Jadi tidak akan pernah bisa menjadi halal. Nah, dari tabel-tabel yang telah dijelaskan, dapat kita ketahui bahwa tabel ini tuh memberikan gambaran tentang sumber bahan baku makanan dan minuman yang harus terpenuhi agar makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi. Akan tetapi selain sumber bahan baku, ada bahan pembantu dan penolong makanan dan minuman dalam proses produksinya. Bahan pembantu sama halnya dengan bahan baku juga harus dipastikan kehalalannya. Meskipun perannya tidak sebanyak bahan baku, namun bahan pembantu ini juga harus dipastikan berasal dari hewan halal dan disembelih secara syar'i. Begitu juga dengan bahan penolong yang biasanya sebagai pelarut. Nah, jika pelarutnya adalah alkohol, maka perlu dipastikan bahwa sumbernya harus berasal dari bahan-bahan yang halal. Selanjutnya, setelah membahas mengenai mencermati bahan, syarat kedua yaitu mencermati proses. Nah, syarat kedua yang harus dipenuhi ini tuh makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi, yaitu perjalanan proses produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan baku non halal. Dalam memilih makanan yang halal, seseorang perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah mengetahui apakah terdapat unsur yang najis atau tidak di dalam produk makanan itu. Lalu juga kondisi seperti ini tuh disebut dengan kontaminasi. Produk yang awalnya suci namun jika terkontaminasi dengan bahan najis pada ukuran tertentu, lantas akan dihukumi sama dengan produk yang najis dan tidak boleh untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Pada slide sebelumnya sudah disinggungkan kata najis. Lalu apa itu najis? Najis merupakan antonim dari kata suci. Nah, suatu benda yang najis atau terkena najis tidak boleh disentuh maupun tersentuh kecuali dalam kondisi terpaksa dan ada cara khusus untuk mensucikan benda ataupun anggota badan yang telah terkena najis tersebut. Bahan tersebut tidak bisa dikonsumsi apabila bersinggungan dengan bahan najis serta tidak bisa dipisahkan. Mendeteksi kehalalan suatu produk kondisi seperti ini disebut dengan kontaminasi. Produk yang awalnya suci namun jika terkontaminasi bahan najis pada ukuran tertentu, lantas akan dihukumi sama dengan produk yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Nah, lalu bagaimanakah menghindari najis saat proses produksinya? Yaitu dengan membersihkannya sesuai tuntunan kaidah Islam, di mana cara membersihkannya itu dapat dilihat dalam tabel di samping yang menjelaskan jenis-jenis najis berdasarkan sumber dan cara membersihkannya. Yang pertama yaitu sumbernya itu najis ringan, yaitu seperti sumbernya air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI saja. Lalu bagaimana cara menghilangkan najisnya? Yaitu dengan cukup mencipratkan air bersih kepada najis tersebut, kepada air kencing tersebut. Selanjutnya yaitu sedang. Contohnya itu bangkai binatang kecuali ikan dan belalang, darah, sisa pencernaan air kencing, dan homer, kotoran binatang atau manusia. Nah, bagaimana cara menghilangkan najisnya? Yaitu dengan harus dibilas dengan air bersih mengalir hingga hilang bau dan warnanya. Boleh menggunakan deterjen setelah dibersihkan dengan air bersih mengalir jika diperlukan. Lalu yang selanjutnya yaitu najis berat. Nah, najis berat ini tuh contohnya itu seperti babi dan anjing. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan dibilas dengan air bersih yang mengalir sebanyak 6 kali. Nah, lalu selanjutnya membilas dengan air bersih mengalir yang dicampur dengan tanah atau debu sebanyak 1 kali. Jadi totalnya itu dibersihkan sebanyak 7 kali. Nah, produk makanan atau minuman juga ada yang proses produksinya bercampur tempat atau fasilitas dengan bahan baku non halal. Lalu bagaimanakah apabila produk halal dan non halal yang diproduksi atau diangkut pada fasilitas atau tempatnya sama?
Yang pertama yaitu setelah selesai produksi bahan yang non-halal, segera mungkin dibersihkan sesuai tuntunan agama Islam. Yang kedua, apabila memungkinkan, sebaiknya fasilitas dan tempat dipisahkan antara bahan produk halal dan bahan non-halal. Selanjutnya yaitu selama proses mobilisasi, pastikan seluruh produk halal diusahakan tertutup rapat dan terbebas dari masuknya kontaminan. Nah, setelah menjelaskan mengenai bagaimana mendeteksi kehalalan suatu produk ini tuh dapat disimpulkan bahwa sebuah produk bisa dikatakan halal jika memenuhi kriteria. Terdapat dua kriteria. Yang pertama yaitu berasal dari bahan yang telah ditentukan kehalalannya di dalam Al-Quran dan hadis, dan yang kedua yaitu selama proses produksinya tidak bersinggungan atau bersentuhan dengan bahan najis dan non-halal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.